Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin. Saya selaku mahasiswa dari STEMIK Jayakarta. Untuk NIM saya 195600023. Jadi pada kesempatan ini saya ingin melakukan review jurnal yang saya pilih, yaitu dengan judul Perancangan e-katalog layanan IT di Divisi Teknikal Dokumen Kontrol berdasarkan Framework ITIL versi 3. Untuk penerbit jurnal pertama ini yaitu Indri Endang Lestari selaku Magister Teknik Informatika, dan untuk peringkat jurnal ini Sinta 4 pada tahun 2021 diterbitkannya. Jadi, layanan IT adalah salah satu faktor penting dalam operasional bisnis yang ada pada divisi Teknikal Dokumen Kontrol. Divisi Teknikal Dokumen Kontrol adalah salah satu divisi yang memiliki peran vital dalam mendukung proses construction, production, dan maintenance. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk merancang servis katalog manajemen dengan menggunakan framework ITIL versi 3, sehingga peneliti menghasilkan sebuah aplikasi manajemen e-katalog manajemen yang berisi informasi tentang deskripsi layanan yang ada di divisi teknikal dokumen kontrol serta manajemen pengelolaan insiden yang terjadi. Untuk mencegah ketidaksesuaian antara infrastruktur IT dan kebutuhan bisnis, maka diperlukan sebuah standarisasi yang dapat menangani masalah tersebut. Setiap pelaporan yang dialami pelanggan hanya dilaporkan melalui email dan telepon extension, serta langsung menghubungi PIC IT melalui telepon smartphone yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi, tidak ada perbedaan bagi tim IT yang menangani masalah atau insiden yang terjadi, sehingga sering terjadi masalah yang berulang. Insiden yang terjadi secara berulang tersebut akan berimbas pada efisiensi waktu dan biaya. Di lain hal, karena belum adanya pembagian tugas di setiap tim IT yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya layanan IT. Jadi dari latar belakang tersebut, maka landasan teori untuk pendefinisian proses servis katalog dapat dijadikan haluan utama untuk menerapkan framework ITIL karena tidak adanya tingkat eskalasi dalam penanganan masalah yang terjadi, serta tidak terdefinisinya layanan yang diberikan kepada pelanggan dalam suatu organisasi. Maka proses servis katalog inilah yang akan menjadi trigger dalam mendefinisikan proses lainnya. Setelah dilakukan penelitian, maka manfaat yang dirasakan adalah membantu divisi IT dalam mendapatkan informasi awal demi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan kapabilitas IT Service Management, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal ke depannya. Untuk penelitian ini menggunakan diagram fishbone dalam menganalisa insiden yang terjadi. Diagram fishbone sendiri sering juga disebut sebagai cause and effect diagram, dan ada juga yang mengenalnya sebagai Ishikawa diagram. Fishbone diagram atau Ishikawa diagram digunakan untuk mengorganisir dan mengidentifikasi sebab-sebab yang muncul dari efek-efek permasalahan. Kemudian untuk mengorganisir dan menyebutkan beberapa permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk merancang servis katalog manajemen dengan menggunakan framework ITIL versi 3. Karena dengan adanya manajemen katalog layanan, maka Departemen IT memiliki acuan untuk mengendalikan dan mengevaluasi layanan IT yang telah diberikan kepada penggunanya secara benar, akurat, dan dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan pelanggannya. Untuk metode dan penelitian, ini seperti umumnya yaitu melakukan identifikasi masalah, tahapan penelitian, analisa data, pemetaan domain berdasarkan framework ITIL, penetapan domain yang dioptimalkan, yang terakhir perancangan domain yang dioptimalkan. Jadi tahap 4 yaitu pemetaan domain berdasarkan framework ITIL, di mana domain yang berkaitan dengan framework ITIL adalah terdiri dari 5 domain, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan terakhir continual service improvement. Dan di tahap 5 nanti ya ada service katalog manajemen, tahap terakhir tahap 6 yaitu e-katalognya.
Untuk itu, menggunakan tabel Raci yang digunakan untuk menentukan narasumber yang akan dipilih untuk proses wawancara dan penelitian. Seperti pada gambar, terdapat nomor, aktivitasnya itu memastikan pendekatan terpadu untuk mendesain dan mengimplementasikan layanan. Dan divisi head-nya, serta sektor head-nya di mana saja. Lalu, pada gambar tersebut adalah diagram fishbone yang berisi terkait seperti tahapan pengembangan pengerjaan perancangan servis katalog manajemen. Jadi pada tahap ini akan dimulai dengan merumuskan standar-standar untuk proses business impact analysis. Lalu dilanjutkan dengan penentuan proses service level agreement atau yang biasa disebut SLA. Setelah kedua tahapan tersebut dirancang, maka tahapan selanjutnya adalah penentuan rancangan service katalog manajemen. Dan intinya dari diagram ini yaitu seperti mengetahui kategori ancaman, dampak-dampaknya apa saja nanti ke depannya, kemudian kebijakan penggunaan layanan IT agar mengurangi dampak tersebut, rancangan SLA, kemudian ada tanggung jawab SLA-nya, durasi layanan, waktu respon dan resolusi, ketersediaan layanan, titik kontak atau level tingkat eskalasi. Slide berikutnya yaitu pada tampilan halaman close ticket atau close request ini terdapat informasi mengenai solusi yang dilakukan oleh IT Engineering dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga apabila terjadi masalah yang berulang, maka tim IT sudah memiliki record informasi dalam penyelesaian masalahnya. Untuk menu katalog configuration, bisa digunakan user untuk mendapatkan informasi yang ada pada layanan IT sehingga apabila user membutuhkan informasi awal mengenai troubleshooting, maka user tinggal melihat informasi tersebut pada menu ini. Pada menu katalog configuration juga menampilkan informasi mengenai formulir yang berkaitan dengan layanan yang ada pada divisi technical document control. Untuk kesimpulan, yaitu perancangan service katalog manajemen dapat digunakan sebagai acuan untuk mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap layanan IT di lingkungan divisi Technical Document Control. Dengan adanya penyusunan service katalog manajemen, perusahaan dapat menyediakan sumber utama informasi dari layanan-layanan IT yang bisa diberikan untuk divisi Technical Document Control. Servis katalog juga dapat membantu melihat gambaran yang konsisten dari layanan IT yang disediakan. Dari kekuatan penelitian ini yaitu terdefinisinya kebutuhan akan layanan-layanan IT di divisi Technical Document Control, maka resolusi pemulihan keadaan pasca terjadinya masalah sudah terstruktur. Dan dengan adanya perancangan service katalog ini juga dapat mempermudah pengguna layanan untuk memperoleh informasi dari layanan TI yang disediakan oleh IT Department. Untuk kelemahannya dari jurnal ini, yaitu pihak divisi IT harus melakukan evaluasi secara berkala dan harus konsisten terhadap kinerja dari Departemen IT agar pengelolaan IT dapat berjalan secara menyeluruh. Sebaiknya dari sisi perusahaan harus memulai untuk menyusun dan menerapkan seluruh best practice ITIL, sehingga tidak hanya tergantung pada penyusunan service katalog manajemen saja. Demikian akhir dari presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.